Selamat datang di Sun Future Capsule. Kami akan membawa Anda menuju perjalanan menembus ruang dan waktu yang juga akan mengubah masa depan Anda. Perhatikan barang bawaan dan siapkan diri untuk perjalanan ke Curtin University, Australia, and Singapore. Kencangkan sabuk pengaman dan tetap berada di kursi penumpang. This is your captain speaking. Our destination to Curtin University. Kita telah berada di ketinggian 200 juta kaki. Sebentar lagi kita akan menembus lapisan futurosphere dan akan segera memasuki area baru. Kita sudah sampai di tujuan. Curtin University adalah universitas riset publik yang berbasis di Batley, Perth, Australia Barat. Universitas ini juga memiliki cabang yang berlokasi sangat dekat dengan Indonesia, yaitu di Singapura. Saat ini Curtin University termasuk dalam 1% universitas terbaik di dunia berdasarkan Academic Ranking of World Universities 2020. Terima kasih sudah terbang bersama Future Capsule. Nikmati perjalanan masa depan. Halo semuanya, selamat siang. Yang sudah join, selamat datang. Yang baru join juga, halo. Selamat datang di Sun Virtual Campus NCT Tools. Hari ini aku, Kemal, akan menemani kalian semua untuk jalan-jalan virtual nih ke Curtin University di Perth dan di Singapura. Jadi untuk teman-teman yang lagi ada plan untuk studi ke luar negeri, khususnya ke Curtin University, nah hari ini kita akan ajak teman-teman jalan-jalan melihat kampusnya dan sekitar kampus itu ada apa aja sih gitu. Jadi untuk teman-teman yang udah penasaran nih, terus nanti kira-kira udah ada pertanyaan mau disampaikan, langsung aja chat di chat box di Zoom meeting ini ya. Jadi nanti kita akan jawab sama-sama dengan para perwakilan dari Curtin University. Gitu. Hari ini aku akan ditemani oleh Lita dan Nadia Jocelyn. Halo Lita. Halo. Iya. Iya, dan ada Nadia Jocelyn juga nih. Nah, kalau Lita ini dari Curtin Perth di Australia, kalau Nadia dari Curtin Singapura. Halo semuanya. Halo, halo. Iya. Berarti Halo. kalian nih posisi lagi di mana sekarang nih? Aku udah di kertinnya sih ini. Wah, udah siap. Udah siap gitu. Kalau Nadia nih kelihatannya udah di kampusnya Curtin Singapura nih ya, di dalam kampus lebih tepatnya ya. Iya, betul. Aku udah di dalam kampus. Oke. Hari ini kita akan ke Perth dulu kali ya. Nanti kita jalan-jalan terus sambil ngobrol gitu ya, Rita dan Nadia. Boleh, boleh. Sip, kalau gitu. Oke, tanpa menunggu lama, kita langsung lihat ke Curtin Perth bersama Lita. Nanti kita akan sambung lagi ya, Nadia.
Oke, jadi sekarang ini aku lagi di bagian luarnya Kertin. Kita agak masuk sedikit. Jadi ini tuh lapangan yang kayak jadi main entrance-nya di Kertin Uni di Perth ya. Ini namanya kayak sering disebut Bird Oval. Terus ini tuh gede juga. Jadi ini kayak baru pintu masuknya gitu loh. Tapi pintu masuknya di Kertin ada banyak sih sebenarnya, sekitar 4 ya kalau nggak salah. Ini salah satunya yang paling utama. Terus di lapangan ini biasanya kayak orang-orang sering cuman duduk-duduk, hangout-hangout gitu. Terus kayak di depannya itu ada yang building warna agak apa sih itu kayak batu bata gitu. Itu tuh biasanya dibikin buat graduation anak-anak Kertin. Jadi pas di depan sini banget. Dan di sebelahnya itu kayak art museum gitu. Jadi banyak juga sering ada pameran-pameran arts dan macam-macam. Nah, ini tuh pintu masuk utamanya. Ini biasanya graduation itu di sini. Terus fun fact tentang Kertin sini itu kalau misalnya graduation itu selalu ada fireworks. Jadi kayak apa sih namanya, kayak fireworksnya itu ada di sini gitu, kayak kelihatannya bagus banget nantinya. Terus yang building warna abu-abu di depan itu tuh gymnya Kertin. Jadi ini tuh bisa kayak ada macam-macam sih, ada lapangan basket, badminton, terus kayak itu ada orang lagi main bola juga. Jadi ini tuh basically kayak tempat olahraganya begitu. Di dalam itu gymnya lengkap banget dan luas juga, ada tempat mandinya dan macam-macam gitu. Terus kalau yang beda-beda warna ini, di Kertin itu parkirannya tuh ada beda-beda warna tuh dengan berbeda harga juga gitu. Tergantung. Jadi biasanya yang paling jauh itu mereka tuh kayak namanya green zone gitu, paling jauh. Tapi paling deket itu namanya blue zone, tapi otomatis lebih mahal sih daripada yang lain. Terus sekarang ini aku parkirnya itu di blue zone, di salah satu blue zone-nya yang deket banget sama tempat makannya juga. Kita ada turun sekarang. Jadi di sini tuh ini aku masuk ke bagian kelas bisnis ya. Jadi dari sini ke sana itu kelas. Terus yang building baru dibangun itu accommodation. Terus fun fact lagi, itu ada mall. Jadi nanti ya? di dalam, Jadi iya. dalam area kampus gitu ya? Jadi ada mallnya di situ. Jadi yang bagian bawah itu mallnya, terus di bagian atasnya itu accommodation-nya gitu. Jadi kayak student accommodation-nya gitu. Keren sih, pikir bawahnya ada mall. Berarti misalkan aku ada kan ambil student accommodation di sana gitu. Berarti kan tinggal di sana, terus kalau misalkan kayak mau jalan-jalan tinggal langsung ke bawah aja nggak sih? Iya, kayak enak banget. Terus juga bakal dibangun college baru lagi di sana. Jadi basically di sini ada 2 college gitu. Terus sekarang aku ini ada kayak di kantin utamanya, main cafe gitu. Jadi di Kertin ini ada banyak kafe sih. Kayak ini kafe, terus itu juga kafe. Karena kayak basically banyak banget muridnya juga yang ada di sini. Nah, ini tuh salah satu jalan yang aku suka soalnya kayak somehow remind me of Indo gitu loh. Kayak ada gang gitu kan. Terus ada rukonya juga di sini yang makanannya tuh kayak makanan Asia gitu. Jadi ada sushi, terus ada kayak kare-kare yang udah bungkusan gitu, juga enak juga sih. Terus ini juga agency kayak education gitu yang bisa support kita buat career juga. Jadi kayak ngehubungin kita ke perusahaan-perusahaan begitu. Terus ini hari Minggu tapi masih ada orang juga sih di sini. Lah, ini tuh daftar tempat makan yang ada di bagian main cafe tadi. Jadi ada banyak banget. Terus juga di sini lagi another cafe juga. Kalau misalnya kita dari sini lurus ke sana, itu bagian Kertin Law School sama Business School. Nah, sekarang aku ini jalan ke daerah yang satunya. Jadi di daerah satunya ini tuh kayak lebih ke daerah engineering gitu. Sama arts juga, sama Kertin College. Nah, di daerah sini tuh aku suka because ini tuh center of kayak
the university itself gitu loh. Jadi di sana itu ada amphitheater gitu. Biasanya ada performance kayak ada yang dance tapi kayak cultural performance gitu. Nah, terus di sini ini tuh toko tempat buat beli buku dan semacamnya, tapi mereka itu juga jual kayak iPad, terus HP-HP kayak gitu, dan laptop dan semacamnya, jadi kayak lengkap banget. Terus ini tuh building yang paling penting kalau misalnya kamu tuh sekolah di Curtin Bentley. Jadi ini tuh kayak student service-nya gitu. Mau ngurus enrollment dan macam-macam, itu semua ada di sini, namanya Curtin Connect. Dan di situ kayak ada taman kecilnya gitu buat nunggu antriannya gitu. Karena biasanya memang antri sih, banyak yang kayak ngurus soal macam-macam di sini gitu kan. Nah, terus kita lurus lagi ke depan. Di depan itu kafe lagi. Kayak emang banyak kafe sih, tapi iya kafenya banyak banget, jadi jangan khawatir kelaparan gitu. Terus yang di sini area Curtin ini kan sangat luas ya, jadi nggak perlu khawatir misalkan kamu lagi di area yang jauh banget, terus lapar harus ke senternya yang jauh juga, jadi nggak usah ragu karena udah di berbagai areanya udah banyak kafe gitu ya. Jadi udah banyak banget juga. Terus juga kalau misalnya lagi kepepet butuh ngeprint, kan emang kayak di setiap kelas itu ada printer, tapi biasanya kita butuh buat ngejilid buku gitu kan. Itu juga ada tempatnya sendiri di dekat kafe itu tadi, dekatnya student service, itu ada tempat buat ngeprint sama ngejilid yang langsung buku gitu. Itu udah enak banget. Terus di sini itu ini basically bagian belakangnya ya, tapi masih gede banget. Jadi kayak Curtin di sini tuh lebih kayak labirin sih, if I would say. Jadi kayak jalannya banyak. Lagi bagus banget nggak sih ya ini? Cerah. Iya, lagi cerah banget juga. Jadi enak gitu. Ini tuh di belakangnya student service tadi. Ini tuh ke kelas architecture juga di belakangnya. Biasanya aku suka kayak jalan ke bawah sana sambil lihat pemandangannya gitu, karena kayak lihat nggak sih kayak asri banget gitu loh pemandangannya, kayak banyak pohon, terus adem juga. Ini juga nggak terlalu panas gitu udaranya di sini. Nah, terus ini tuh aku ke bagian main entrance-nya tadi. Kan kita udah lihat dari luar tadi kan main entrance-nya bagaimana. Sekarang kita lihat ke dari dalamnya tuh kelihatannya bagaimana gitu. Nah, ini nih aku sering nyasar itu justru di bagian sini sih. Soalnya kayak dari sini tuh bisa kemana aja gitu loh. Kalau misalnya kayak belok kiri itu bisa balik ke yang tempat tadi, ke kanan itu langsung ke college kayak gitu. Jadi ini kayak. By the way, kamu ngambil program apa sih di Curtin? Oh iya, aku ngambil business law sama international relations. Gitu. Jarang sih ada orang Indonya di kelasku. Tapi berarti kayak kamu sudah tahun ke berapa nih? Aku tahun kedua. Tahun kedua. Kalau program kamu di mana? Ininya, maksudnya areanya, buildingnya? Aku lebih scattered sih. Jadi kayak aku kan bisnis law itu aku dibagi di building law tadi kan yang belok kiri. Tapi kayak kalau yang arts itu aku di sebelahnya college yang sekarang aku pergi ke sana ini. Jadi kayak aku dari pojok ke pojok gitu. Tapi sebenarnya walaupun berarti kamu kalau jalan-jalan di area kampus di jalan kaki lah ya pasti. Cuma maksudnya walaupun jalan kaki tapi tetap ini ya tetap nyaman ya kan lingkungan terus suasana sambil kayak Australia juga nyaman gitu. Jadi kayak enak banget gitu. Terus juga kayak begini, luas banget kan ini kayak lapangannya. Ini tuh biasanya yang dibuat untuk graduation. Jadi kayak luas begini, terus ada makanan bazar-bazarnya gitu. Nah ini tuh kayak jadi aku cerita sedikit soal mobil. Jadi di Curtin itu ada mobil buat safety gitu, yang dia tuh selalu patroli kayak tadi. Nah, terus kita tuh juga ada aplikasi safety-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa ada yang stalking kita atau misalnya apa, kita tinggal pencet aja. Kayak ada satu button, kayak istilahnya 911-nya gitu. Terus mereka bakal langsung datangin kita gitu.
kayak make sure that we're safe gitu loh. Jadi aman banget sih, aku suka Nice. gitu. Berarti Nah terus nggak perlu takut nih ya. Jadi mm-mm, ya kan sampai apa ya sekuritas di gadget kita aja kita udah disediakan gitu dari Kertin kalau iya dari kampus ada apa-apa kita bisa langsung iya. Terus open kayak chat, yang paling seru button. lagi tuh yang paling seru tuh kalau misalnya misalnya kita pulang kelas itu malam, terus kita mau ditemenin ke tempat parkir kan, soalnya jauh misalnya, itu kita bisa telepon mereka buat nemenin kita ke tempat parkir gitu. Oh gitu. Mm-mm. Nggak usah takut nih, apalagi kalau yang cewek-cewek biasanya kan Iya. kalau ke mall aja kan, aduh takut temenin dong. Gak usah ke mall deh, ke toilet aja temenin gitu kan. Nah kalau di sini malam-malam di kampus lagi begadang gitu kan, nah nggak perlu takut nih. Tapi sebenarnya kalau area kampus Kertinnya sendiri tuh buka akses untuk umum bisa masuk gitu apa gimana sih? Bisa. Cuman beberapa kelas aja yang perlu kayak student ID gitu. Oh. Kayak ini favoritku sih. Ini tuh building segede ini. Ini tuh UKS ya. Buat jadi UKS ya tuh segede ini. Health centernya gitu ya? Itu dalamnya beneran kayak rumah sakit sih. Jadi kayak ada resepsionisnya juga. Terus kayak lantainya tuh, kalau misalnya lantai 2 tuh ada khusus sesuatunya begitu. Dan ini favoritku sih. Segede ini, ini tuh perpustakaan ya guys. Jadi ini kayak my favorite. Jadi perpustakaannya tuh ada 6 lantai. Dan sekarang dia ini lagi direnovasi. Jadi kayak bakal tambah gede gitu sih. Jadi di sini ada 6 lantai. Tiap lantai itu kayak beda-beda gitu fungsinya. Ada yang buat kayak individual study gitu, ada yang silent room, terus ada sleeping potnya juga di dalam situ. Jadi kayak enak ada banget. Sleeping potnya, wow. Iya. Kalau library-nya itu bukanya biasanya jam berapa gitu, Rita? Library-nya buka 24 jam kok, setiap hari. 4 jam? Sampai jam berapa aja mau nginep di library juga bisa. Karena yang safer community tadi, yang security-nya, itu mereka standby 24 jam di sini. Nice. Gitu. Tapi kalau untuk akses ke library, apakah cuma untuk student aja atau publik juga? Kalau malam perlu student ID, tapi kalau dari pagi sampai sore nggak perlu. Nah, ini buat teman-teman nih, mungkin ada gambaran misalkan lagi iseng misalkan ke Australia, terus mau lihat kampusnya kayak apa, bisa juga ya Lita ya main-main ke. Iya. Nih ini juga favorit place-nya orang-orang biasanya. Jadi kursi-kursi ini biasanya mereka bakal duduk sambil baca-baca buku atau sambil dengerin lecture, kayak gitu-gitu sambil belajar. Kayak itu udah ada yang duduk gitu. Maksudnya kayak suasananya juga enak. Dan di pojok sana itu bus station-nya. Oh, bus station-nya. Jadi sebenarnya nggak apa ya, di beberapa area Kertin tuh strategis gitu ya, ada bus stop. Jadi mau lewat sudut manapun di area tersebut tetap mudah dijangkau sama teman-teman gitu. Iya, makanya jadi kayak ini enak banget. Terus ini favoritku banget. Aku kayak punya banyak favorit sih di sini. Jadi ini tuh namanya Hammock Hotel. Ini tuh buat nyantai-nyantai gitu. Jadi kayak misalnya bisa tiduran di situ, terus sambil dengerin lagu atau misalnya sambil dengerin lecture macam-macam. Dan di situ tuh bisa ditutup gitu loh hammocknya. Jadi kayak bisa tidur gitu di situ. Bisa ngumpet gitu ya, nggak dilihatin Iya, orang. bisa ngumpet gitu. Enak sih. By the way, Rita, suasana selama pandemi, kalau di Perth gimana nih? Apakah kamu kuliahnya hybrid, apa sekarang full online gitu? Aku kuliahnya hybrid sih, tapi fun fact about Perth itu kita belum ada kasus corona sama sekali semenjak tahun lalu, bulan Maret-ish gitu. Nice. Jadi kita udah zero cases, makanya aku udah nggak pakai masker, terus orang-orang juga udah nggak pakai masker gitu. Jadi kita sendiri kayak kuliahnya itu udah campur gitu. Jadi kalau lecture-nya itu online, tapi tutorial kita tetap datang ke sekolah gitu. Nice. Ini udah enak banget sih. Jadi ini salah satu chance juga nih buat teman-teman yang pengen ke Kertin, misalkan pengen ke Perth. Nah, di Perth ini udah zero cases ya dari Maret. Udah zero cases juga.
Nah, sekarang ini tuh kayak tangga yang di belakangku tuh baru dicat juga. Itu yang ngecat itu student sendiri gitu. Jadi kalau misalnya volunteer pengen berkarya gitu di sini diterima banget gitu. Wah, Nah, wadahnya gitu ya untuk mencurahkan sisi art dari teman-teman nih. iya, terus di sini ini pohon bagus banget kalau misalnya lagi spring. Jadi kalau lagi spring pohonnya itu bakal berubah warna jadi ungu gitu, kayak the whole thing. Terus kayak bunga-bunganya kayak mekar semua gitu loh, bagus gitu. Terus ini juga building aku suka banget. Ini tuh engineering building. Jadi di dalamnya itu nggak ada kelas, tapi laboratorium gitu. Jadi kalau misalnya mau ngedesain kayak miniatur mobil atau robot gitu, itu semua di building 215. Ini sama 216. Oh, nice. Gitu. By Jadi the way, kayak by the way, Lita, tadi kan aku dari awal lihat kan sangat luas nih area Kertin. Misalkan kamu dari area timur mau ke area selatan mau ke area utara kan cukup jauh tuh. Itu ada nggak sih kayak misalkan mobil or oh apa gitu? ada banyak. Terus kayak pokoknya juga bisa minta anterin sama mobil yang tadi itu yang safer community buat nganterin ke spot-spot yang mau itu bisa juga. Wah. Tapi di sini juga ada 4 bus yang free dan itu nggak cuman di Kertin doang free-nya. Jadi misalnya rumahnya deket Kertin tapi bukan di daerah Kertin gitu. Mereka bisa anterin, ada rutenya tersendiri gitu. Dan itu free, nggak bayar gitu. Free, itu yang terpenting sih, free. Jadi Iya, nggak perlu, kadang kan kalau misalkan orang baru gitu ya ke wilayah yang baru juga kan kita agak apa ya, agak shock gitu kan, belum bisa beradaptasi. Jadi pas kalian mulai masuk Kertin, apalagi di Perth gitu kan, yang suasananya sangat berbeda sama Indonesia, setidaknya takutnya berkurang karena kan serba ada akomodasi gratis juga dari kampus, terus letaknya juga strategis gitu kan, jadi kalau misalkan takut nyasar aman lah gitu ya. Iya, ini enak banget sih. Jadi ini tuh namanya creative quarter. Ini tuh dimana kayak semua inspirasi terus ide-ide suara itu didengar gitu loh. Jadi kalau misalnya misalnya nih misalnya ada pengen speak sesuatu gitu kan, biasanya orang-orang itu bakal mulai di sini. Mereka bakal kayak ngeluarin isi hati mereka gitu loh. Jadi setiap hari Rabu itu bakal rame banget. Jadi di sini tuh lebih kayak festival gitu kalau di jalanan ini. Kalau hari Rabu tuh ada food truck macam-macam, terus ada performance. Kadang itu misalnya lagi ngelukis gitu, terus lukisannya pengen dipamerin gitu kan, itu bisa minta mereka buat kayak naruh lukisannya tuh di sini pas hari Rabu gitu. Nice. Jadi kayak begini, creative quarter. Itu ada kayak speakers corner, event performance, terus food trucks, terus kayak quarter yang art gallery gini, terus games court itu yang ini semua itu games court. Dan ini favoritku banget, kayak tadi ada di videonya Sun Education juga ya. Ini tuh kayak tempat nyantui-nyantui gitu, kayak buat santai gitu. Dan itu bisa sampai ke atas sana, terus ada banyak kayak beanbags juga di atas itu gitu. By the way, Lita ada yang nanya nih, katanya kalau di sana tempat buat belajar atau ngumpul sama teman selain di kafe di mana? Banyak banget. Kayak di library sendiri bisa. Terus kayak yang aku tunjukin yang di sini itu juga bisa. Kalau pengen indoor, di dalam hampir di setiap building itu selalu ada kayak study space-nya gitu. Dan study space-nya itu bukan yang cuman ruangan terus kursi komputer gitu, ada juga yang ada kayak rumput-rumput palsunya di dalam gitu, terus kayak sofa-sofa atau enggak beanbag gitu, terus ada TV-nya juga, itu kayak enak banget buat bisa nyantai-nyantai juga. Terus juga ada yang namanya student lounge di dalam buildingnya. Itu ada microwave, terus ada kulkas, ada wastafel, ada meja makan begitu. Jadi bisa panasin makanan sendiri, terus makan di situ sambil duduk-duduk ngobrol-ngobrol gitu. Jadi ada banyak sih.
Terus Tapi biasanya, sorry? ada yang nanya lagi nih, katanya kalau lingkungan sosial, berarti di Perth nih ya, lingkungan sosial di Perth nih gimana? Apakah ramah foreigner atau ramah orang Indonesia enggak katanya? Jadi di sini itu I would say ramah banget sih sama international students karena kayak semua orang yang di sini tuh sudah aware kalau misalnya mereka itu kayak di sekolah yang internasional banget gitu loh, yang kayak cultural diversity-nya paling banyak gitu. Jadi kayak mereka friendly banget. Terus di sini tuh ada banyak kayak clubs gitu. Clubs itu kayak organisasi-organisasi kecil gitu yang mereka itu open banget gitu loh. Jadi misalnya tertarik soal hewan-hewan gitu kan, kayak aku kan kayak tertarik soal nyelamatin paus gitu. Terus mereka ada klubnya sendiri buat itu dan join community itu, terus kayak punya teman-teman baru, terus kayak begitu-gitu. Itu enak banget sih. Kamu berarti di kampus ikut join klub apa aja tuh, Lita? Aku so far join 4 sih. Jadi apa aja tuh? ada satu itu yang buat nyelamatin paus itu, namanya kayak Save Ningalu gitu. Terus yang kedua aku ikut ISEC. ISEC itu organisasi kecil yang mereka itu support kita untuk kayak upskill buat nanti di dunia kerja gitu. Jadi kayak dia nyiapin kita buat dunia kerja gitu. Terus yang ketiga itu aku join PPIA. Kayak thank God aku kayak sekarang vice presidennya di PPIA. Terus yang terakhir itu aku ada join Asia gitu. Kalau limit nggak ada sih, kayak mau ikut seberapa banyak pun bisa. Kalau misalnya nggak pengen komite tapi pengen member doang itu juga bisa. Kalau misalnya pengen ikut acara-acaranya aja kayak gitu. By the way, kita kan tadi katanya join PPIA tuh, Persatuan Pelajar Indonesia Australia. Nah itu kegiatannya ngapain aja sih? Mungkin sih teman-teman belum ada bayangan juga nih. Kadang kan ini sedikit bocoran buat teman-teman yang lagi ada planning kuliah ke luar negeri. Itu PPI itu biasanya di beberapa negara, salah satunya itu di Australia. Jadi kalau misalkan kalian lagi studi ke luar negeri, terus ya nggak perlu takut karena bakal punya teman banyak sesama orang Indonesia, kurang lebih seperti itu. Nah, kegiatannya ngapain aja tuh kalau PPIA biasanya, Lita? PPIA banyak sih, ada mostly itu kita kegiatan bonding ya. Jadi kayak kita kayak bikin acara barbecue yang isinya itu anak-anak Indonesia kayak begitu. Terus biasanya juga selalu ada 17 Agustusan tiap tahun. Kemudian sering ada lomba-lomba juga. Jadi kayak supaya kita tuh lebih ngerasa deket sama rumah aja sih begitu. Kayak fungsinya kita di sini. Terus yang biasanya tuh kayak satu periode sekali gitu kita ada audiensi sama Bapak Dubes. Jadi terakhir itu kemarin sempet sebulan yang lalu kita audiensi itu kayak kita ngasih tahu apa sih kira-kira yang bisa diimprove sama kedutaan Indonesia itu buat murid-murid Indonesia di Perth kayak gitu-gitu, kayak enaknya ada apa. Terakhir itu kita bahas soal bordernya Australia yang tutup. Jadi kayak begitu. Oke. Sama ada lagi nih pertanyaan dari Joshua. Ini menarik nih. Untuk belajar di sana kira-kira berapa lama? Kira-kira sama nggak sih kalau misalkan sama belajar di Indonesia, Lita? Tergantung ya ngambil apa dulu. Kalau misalnya bisnis, karena aku ngambilnya bisnis ya base-nya. Jadi itu kalau bisnis 3 tahun. Kalau di Indo kan kuliahnya 4 tahun ya. Kalau di sini 3 tahun. Terus bisa dipercepat lagi kalau misalnya ngambil summer class. Jadi di sini tuh ada summer class di mana orang-orang itu libur pas summer, tapi kalau misalnya pengen kuliah gitu biar lebih cepat lulusnya itu juga bisa. Betul. Kalau kamu kuliahnya itu setiap hari kah ada kelas atau biasanya seminggu tuh berapa kali, berapa jam? Aku kirain kayak berapa lama. Aku di sini seminggu cuman 3 hari doang kuliahnya. Gitu. Jadi kalau pelajarannya itu milih sih, tapi tergantung juga availability-nya ada apa. Tapi biasanya nggak mungkin 1 minggu itu full kok. Kecuali kalau misalnya ngambil engineering itu biasanya bakal full begitu. Oke. Lita, ini kan kamu kayaknya lagi di area situ, bisa liatin ini nggak sih, Curtin College? Oh iya, aku sekalian tadi mau ngeliatin campus map-nya juga. Jadi Curtin College itu di belakangnya yang ini, yang rumput-rumput hijau ini. Jadi Curtin College itu building pas di belakangnya ini.
di situ. Itu Curtin College 205. Ada tulisannya kayak right on top of that, itu Curtin College buildingnya. Tapi aku suka ya di Curtin ini, meskipun ini building college, kadang itu pelajarannya nggak semua di building ini gitu. Jadi kesebar juga gitu kok. Jadi kayak aku dulu, aku kan belajar, aku dari Curtin College, tapi kelasku itu justru di building yang sebelah sana gitu. Jadi kayak aku sekalian explore juga gitu. Jadi ada yang namanya itu Elizabeth Jolie Lecture Theater gitu. Mereka isinya itu kayak maksimal 200 orang di dalam satu lecture theater gitu. Dan aku sempat experience kayak di lecture theater gitu pas aku lagi college gitu. Itu seru banget sih. Jadi kayak kerasa apa ya, university feelingnya gitu loh pas lagi college gitu. Dan ini kayak mapnya yang tadi aku mau nunjukin. Jadi tuh kita itu ada di sini kan. Jadi kita itu mulainya itu dari sekitar sini. Ini jadi aku tuh dari tadi jalan itu baru explore kayak segini doang gitu. Yang ini belum di-explore, terus kayak masih ada yang di atas lagi, terus kayak masih ada yang di pojokan sana. Jadi kayak Curtin emang luas banget. Jadi kayak seru juga. Kadang orang-orang itu mereka bakal pakai skuter atau skateboard gitu loh buat sambil ke daerah satu ke daerah yang lain gitu. Enak sih kalau misalnya kita bawa skuter or punya skateboard gitu kan, karena kan areanya juga sangat mendukung ya. Maksudnya ya platformnya juga enak buat kalau bawa skuter gitu kan. Sambil main kalau lagi berkuliah, wah enak banget sih ini. Iya, jadi kayak enak gitu. Kalau ini tuh aku lagi masuk ke wilayah buildingku yang buat belajar HI, International Relations. Ini kayak building arts gitu. Terus kalau misalnya kalian tertarik pengen sekolah desain atau yang kayak apa sih, ngedesain baju itu loh, fashion design, itu benar-benar disupport banget. Jadi aku pernah kayak iseng-iseng masuk satu buildingnya gitu kan. Itu aku lihat di dalamnya tuh benar-benar kayak ada manekinnya tuh banyak banget. Terus ada mesin-mesin jahitnya juga. Terus ada berbagai macam kayak tipe-tipe kain gitu. Jadi kayak benar-benar boleh banget buat berkarya gitu loh. Kayak misalnya eksperimen bikin-bikin baju kayak gitu buat di kelas fashion design-nya gitu. Oke, Lisa. Ini by the way, Nadia sudah ready nih. Aku pindah ke Curtin Singapura dulu ya. Boleh. Iya, aku juga udah sampai di pojok yang satunya. Sip deh. Oke, thank you. Sekarang aku pindah ke Nadia di Singapura nih. Halo. Nadia. Halo semuanya. Oke, sebentar. Sip. Oke. Aku coba spotlight kamu dulu. Oke, halo semuanya. Halo. Ini aku Nadia. Lagi di mana nih Nadia? Nih, aku ada di entrance gate-nya Curtin Singapura. Jadi, unfortunately, ini agak gerimis dikit, agak hujan. Jadi, aku nggak bisa keluar. Jadi, aku cari yang ada shelternya. Ini kalau misalnya dilihat dari sini, ini ada shelternya di sini. Ini adalah depan gedungnya Curtin di sini. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ya ke dalam karena di luar hujan. Jadi ini aku akan masuk. Di sini mungkin ada bakal dilihat banyak tape-tape kayak gini. Ini tuh, nih bahkan di sini juga ada kayak gini. Ini adalah bentuk dari measure dari safe distancing ya, karena lagi corona. Jadi di sini benar-benar Singapore is known as kayak one of the safest country dari corona, karena kita memang benar-benar peraturannya jelas banget ya tentang safe distancing gitu-gitu. Nah, ini sekarang aku lagi jalan ke arah Blok A. Ini Blok A-nya. Jadi Curtin Singapura itu terdiri dari 4 blok ya. Kalau yang di Singapura ada Blok A, Blok B, Blok C, sama Blok D. Nah, ini di sini kita bisa lihat nih ada banyak banget klub-klub di Curtin Singapura. Nah, ada badminton yang paling kunci itu apa tuh, ada organisasi semacam OSIS, tapi khusus buat orang Indonesia.
Oh, iya. Jadi kalian nggak perlu takut buat nggak dapat teman Indo di sini karena ada kunci ini. Oh, Dan nice. kunci Kamu ini punya kamu banyak join banget klub apa kayak aja di sana? aktivitas-aktivitas gitu. Mm-mm. Aku join kunci dan aku salah satu executive membernya. Aku trimester ini jadi head of design of kunci. Mhm. Dan kalian itu bisa banget buat nyoba-nyoba organisasi di sini. Terus kunci dan aku juga bakal join CCSC. CCSC itu adalah community club gitu, jadi buat charity and everything. Jadi aku join 2 ini buat trimester yang ini gitu. Nice. Oke. Jadi ini ada beberapa nih klubnya. Kalian bisa mau join berapa boleh terserah. Tapi nggak harus juga buat join. Tapi strongly encourage buat join. I mean organization is a good thing anyway. Ya, Terus di sini kita juga ada sedikit lihat ininya ya. Ini kalau lagi break biasa kita suka duduk-duduk di sini. Ada vending machine juga di situ buat snack a bit gitu. Nah, kita di sini akan lihat one of the classroom yang kita pakai untuk ini kebetulan sebenarnya hari Minggu itu tutup kampusnya, tapi kebetulan aku udah kerja sama Kertin, jadi dibukain ininya satu. Nah, ini adalah salah satu ruang kelas Kertin. Biasa ini ruang kelas yang kecil ya, jadi ini biasa buat tutorial, seminar gitu. Ruang kelasnya, dan orangan gitulah. Dan aku actually kinda benefited dari itu sih, karena menurutku lebih intimate dan lebih ada interaction sama dosennya gitu. Nah, di sini kita selalu pakai ini. Jadi buat absennya kita harus tap in sama tap out. Jadi pakai student ID dan pakai jari di sini. Jadi jangan berharap titip absen ya guys. Betul, Nah, jangan bolos nih teman-teman. Jangan bolos ya. Nah, mungkin kita akan pindah ke blok yang lainnya ya. Jadi di sini tuh kampusnya memang nggak terlalu besar, tapi memang kayak di sini nggak terlalu besar semua sih kampusnya, kebanyakan di Singapura gitu. Karena emang Singapura emang kecil kan Singapura. Nah di sini ada kita bakal ke blok D-nya dulu deh ya. Blok D. Ini kalau blok D ini area untuk apa nih, Nadia? Nah blok D itu kebanyakan ada, blok D itu adalah tempat di mana kebanyakan ada administrative office. Tapi ada juga kelas di blok D sebagian doang sih, tapi ada juga kelasnya di sini. Tapi mostly itu cuma ruang-ruang admin. Dan salah satu yang paling penting adalah yang ini, student central. Nih, kalau karena lagi COVID jadi ada akrilik-akriliknya ya. Untuk apa sih biasanya? Nih. Dan nah ini juga safe distancing ya. Student Central ini kalian kalau perlu apapun boleh ke Student Central. Misalnya kalian international student terus bingung caranya student pass atau mau buka bank atau mau apa aja, mau nanya apapun kalian boleh ke Student Central. Misalnya mau nanya tentang bayaran, tentang mau nanya kayak ada yang bingung nih apa ya gitu. Boleh banget nanya di sini di Student Central gitu. Ntar 6 minggu ya nggak ada orangnya, tapi biasanya selalu ada orangnya di sini gitu. Dan ini juga udah di rearrange kursinya buat safe distancing. Jadi di sini tuh biasa kalau misalnya lagi nggak corona gitu ya, kadang kita duduk-duduk di sini pun juga boleh gitu. Tuh. Nah, mostly yang di blok D yang interesting mungkin itu, sama as I said ini mostly kayak administrative office gitu. Ya. Jadi mostly kalau murid ke blok D cuma yang ke student central itu aja sih gitu. Total nih ada berapa lantai sih di gedung Kertin Singapura? Lantainya tuh beda-beda sendiri sih, kayak tiap blok itu lantainya beda. Kalau misalnya yang kayak blok A sama blok ini itu ada 4 lantai. Sorry kelihatan nggak? Iya ada 4 lantai.
Ini blok D, yang itu blok A yang tadi aku tunjukin. Oh, I see. Nah, ini juga masih masuk ke blok A, ini yang ini. Gitu. Nah, ini ada gardennya Curtin nih. Coba ya aku lihat masih hujan nggak ya? Oke, udah nggak terlalu hujan. Mungkin aku bisa tunjukin ke belakang ya. Ini ada gardennya Curtin, jadi asri juga sih untuk kita punya environment. Nah, di belakang sini, mungkin aku speed up dikit. Di belakang sini, kita ada basketball court, di mana kita bisa pakai, terutama buat yang masuk organisasi basket ya, tapi nggak harus juga. Kalian kalau cuma mau main-main doang, boleh banget buat pinjem basketballnya di student central yang tadi. Jadi student central yang tadi juga bolehin kalian buat pinjem bola basket. Cuma perlu bawa student ID kalian doang. Gitu. Oh iya, Nadia, berarti Curtin Singapura ini lebih tepatnya areanya di mana nih? Daerah apa ya di Singapura? Kita di daerah Balestier, atau mungkin daerah yang lebih besarnya, lebih sering terkenalnya Toa Payoh. Ini ya, ngomong-ngomong basketball court-nya. Oh iya, itu basketball court-nya. Nah, maybe we can see gitu ya, di sini banyak banget apartemen gitu. Jadi kalau misalnya kalian sekolah di Curtin, kalian possible banget dapat accommodation yang dekat-dekat Curtin gitu. Kalau kamu sendiri tinggalnya kita akan ke blok B sekarang. Aku tinggalnya malah jauh. Aku tinggalnya di Bartley dekat Serangun. Itu agak 30 menit naik bus dari rumahku sampai Curtin. Tapi mostly aku have no problem sih walaupun tinggalnya agak jauh. Karena kan Singapura juga semua nah, ini ada blok integrasi ya. Iya, dan Singapura itu safe banget ya buat itunya apa namanya? Buat tempat tinggalnya gitu-gitu tuh juga safe gitu ya. Dikunci. Sebentar ya, aku akan tunjukin salah satu lecture room-nya. Yang hopefully kita bisa lihat. Oke. Aku udah dibukain satu lecture room, I think. Nah, di blok B ini ada lecture room-nya. Versi lebih gede kayak gini. Nih, ini bisa buat 100 muridan nih. Tapi as we all see ya, ini lagi di safe distancing. Jadi semuanya di tape kayak gini buat ngurangin murid. Yep, dan ini juga semua lecture masih dalam bentuk online gitu. Oh, berarti masih belum offline ya, karena masih ini apa lecturer-nya online semua, belajar mengajarnya, atau hybrid juga kayak di Perth? Mulai April ini kita hybrid. Harusnya mulai dari Maret ini, tapi karena masih ada proses buat pada berdatangan dari luar negeri ya, murid-muridnya kan pada pulang nggak ya kemarin itu. Nah, sampai sini kan mereka harus ada namanya SHN atau stay home notice. Mereka harus tinggal di karantina di hotel selama 14 hari. Gitu. Nah, ini sekarang kita di blok B yang bawah. Kita akan lihat salah satu computer room-nya. Ini adalah computer room di mana kita pernah itu national information staff itu juga pakai ruang lab ini gitu. Jadi kalian boleh banget pakai ini ruang lab. Kalau misalnya kalian perlu komputer juga boleh. Nah, kita gampangnya biasanya cara ngapalinnya blok B itu singkatan jadi di library. Nah, ini dia library kita di sini. Cara ngafal ini gitu kalau di Curtin. Nah, ini library kita.
Nih. Kita boleh self-study di sebelah sini. Nih. Dan ada juga komputer kalau misalnya mau dipakai. Tapi di sini biasa harus tenang ya. Jadi biasa aku jarang banget belajar di sini. Karena harus diem-diem kalau di Kalau library ya. operating Ada juga hours-nya buat itu kalau di komputer library dan yang di ininya Singapura printer. dari jam berapa sampai jam berapa? Dia ada per harinya beda-beda sih. Ini ada tulisannya di sini. Untuk hari libur itu dia close, tapi biasanya itu jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Gitu. Dan di situ juga ada room-room yang bisa kalian booking. Jadi kalau kalian ada tugas presentasi nih sama satu grup, terus kalian mau gladi bersih dulu, boleh banget buat booking room ini gitu, buat latihan-latihan dulu gitu. I see. Nah, kita akan pergi ke blok C. C itu artinya kantin. Nah, di mana ini blok B dan tinggal nyebrang itu blok C. Langsung ke kantin Jadi nih. kalau kantinnya ini sekarang lagi tutup favorit karena sejuta hari umat Minggu kan. ya. Ya, ini tempat ngumpul-ngumpul kan ya. Tapi ini karena lagi Minggu jadi tutup ya kantinnya. Tapi biasa buka kok kantinnya. Ya, makanan apa Terus aja ini sih juga kalau lagi safe di distancing, kantin? jadi begini. Nah, di kantin itu ada yang pertama ini lebih buat snack-snack gitu. Yang ini western. Dan ada yang kayak buat makanan Singapura gitu. Favorit orang Indo tuh yang ini. Apa tuh? Jelas, bakmi ayam. Ini makanan Indo yang jual juga orang Indo. Dan ini isinya bakmi ayam dan macam-macam, ada bihun bakso gitu-gitu. Dan harganya juga terjangkau kalau misalnya buat makan di kantin. Apalagi kalau misalkan di Singapura sih udah nggak perlu bingung lagi ya mau makan, karena kan kita taste-nya mirip-mirip lah gitu ya. Kan Asian white gitu. Bener banget, dan cari makanan Indonesia di Singapura pun gampang banget ya. Kalian lagi banyak banget yang ngehits di Lucky Plaza, itu ada banyak restoran Indo juga gitu. Jadi kalian nggak perlu worry kayak kehabisan makanan Indo gitu. Ya. Banyak banget makanan Indo di sini yang kalian bisa temuin gitu. Kamu sempet ini nggak sih, sempet pernah mungkin ya ke culture shock gitu atau kesulitan lain? Ini ada one of my favorite sandwiches. Kalau dari ke Singapura sih aku sampai sekarang nggak ada sih kayak yang culture shock sampai shock banget gitu, nggak ada sih. Nah, ini buat kalian yang suka nge-gym, gym ini boleh dipakai secara free dan boleh kapan aja kalian pakai kalau ada spare time, nggak perlu bayar tambahan. Kalian bisa langsung kapan aja pakai kalau kalian mau gitu. Sambil nunggu jam masuk kelas gitu ya, atau pulang boleh nge-gym dulu. Gym gratis. Nah, ini gratis pula. Kapan lagi kan ya? Ini one of my favorite space. Ini adalah study room. Bedanya apa sama yang tadi di library? Kalau yang ini boleh ngomong. Oh gitu. Jadi ini biasa kalau mau diskusi sama teman, mau kerjain tugas rame-rame, mau sambil ngajarin teman pas lagi mau ulangan gitu. Ini roomnya gitu. Jadi di sini ada banyak table di mana kita bisa saling diskusi gitu. By the way, aku ketinggalan. Nah, di sebelah sini ada. Kamu ngambil program apa by the way? Aku ambil International Business dan aku udah ke trimester kelima. Jadi Oktober ini aku lulus. Dikit lagi nih. Nah, ini yang Mac-nya ya, Mac khusus buat Mac nih. Jadi yang ini buat biasanya anak-anak komunikasi karena mereka harus pakai Mac. Gitu. Di sini adalah salah satu tempat favorit sejuta umat. Apa tuh? Yaitu student lounge. Wow. Di sini dingin. Biasa orang Singapura semua sukanya aircon karena Singapura panas sama kayak di Indo ya. Indonesia ya. Mirip-mirip cuacanya. Ini ada tempat pingpong. Kalian juga boleh pinjam raket sama bolanya di student central yang tadi. Jadi student central yang tadi sangat-sangat multifungsi ya guys.
Nah, kalian juga bisa main banyak banget mainan yang kalian bisa mainin di sini. Ada bisa buat duduk-duduk juga sama teman-teman gitu kan. Terus ada biliar juga. Nah, ini biliarnya juga kalian boleh pinjam juga di Student Central itunya, bolanya dan lain-lainnya. Jadi no worries gitu ya kalau misalnya Nah, main ini buat gitu-gitu. teman-teman nih Di sini pokoknya ini student lunch di mana kalian bisa ngisi lagi nih kan tempat kalau misalkan kosong. tadi kalau curtin Australia Betul. pas. Nah, kalau curtin Singapura ini fasilitasnya walaupun eh, gedungnya nggak cukup besar, cuma fasilitasnya juga cukup lengkap gitu ya. Jadi ada gym gratis, terus ada student lounge-nya juga. Kamu main basket bahkan kita juga bisa gitu ya. Jadi Betul banget. fasilitasnya juga tetap mensupport teman-teman untuk yang nggak hanya belajar, cuma ya harus lebih untuk berkreativitas lainnya juga disupport gitu ya. Jadi kalian nggak, maksudnya biar nggak stres-stres banget gitu belajar doang. Betul. Kalian juga punya leisure time di sini gitu, di mana kalian bisa main-main bareng sama teman-teman kalian gitu. Oke. Dan di sini juga Nadia, mereka ini selalu encourage student gitu. betul. Oke, Nadia, aku coba invite Lita lagi ya. Kita ngobrol bertiga sebelum kita udahan nih sesi virtual tour-nya. Halo. Hai Lita, welcome back. Oke. Halo, aku abis nyobain Hai, hai. curtin, oh my god, deg-degan. Cobain apa? Enggak, jadi kayak di tempatnya hangout tadi itu ada liftnya juga buat orang yang pakai kursi roda. Aku baru tahu. Terus kayak aku nyobain gitu. Terus Oke. Aku sebelum mengakhiri sesi kita ini, aku mau nanya ke Lita dan Nadia nih. Lita dulu deh. Ini dong kira-kira apa ya tips untuk teman-teman yang lagi merencanakan studi ke Australia gitu. Kira-kira tips-tipsnya apa nih yang perlu dipersiapkan teman-teman dari sekarang gitu. Pastinya kalian udah harus tahu mau akomodasinya di mana, kayak nginepnya di mana, terus yang kayak transportasinya gampang, terus dekat sama sekolahnya juga, terus juga dekat sama kayak tempat grocery gitu, supermarket. Dan menurutku yang lain-lain kayak surat-surat, terus visa atau apa, kan Aussie kan kayak visanya nggak di-stempel gitu kan, tapi kayak kertas kayak kertas HPS gitu kan, tapi tetap dibawa aja soalnya itu penting juga buat bikin bank account dan lain-lainnya gitu. Jadi menurutku justru siapin semuanya yang essential itu dari Indo, jangan disiapinnya pas sudah nyampe Aussie gitu. Soalnya dulu aku nyiapinnya pas nyampe Aussie kayak bingung gitu. Begitu. Nah kan sekarang nih teman-teman masih banyak yang ragu juga nih, Lita. Nanti kalau di Australia aku betah nggak ya? Terus makannya susah nggak ya? Tuh dapet temen nggak ya? Itu tuh biasanya banyak kita dapet tuh. Itu gimana tuh kalau menurut Lita? Jadi aku mau ngasih tahu aja ada beberapa mythbusters ya. Jadi kayak aku dulu dibilangin di Perth itu nggak ada orang Indonya kayak gitu-gitu kan. Sumpah itu nggak sama sekali. Justru kayak banyak banget orang Indonya gitu loh. Dan di Perth itu ada festival gede banget yang di-approve sama pemerintahnya sendiri. Namanya Festival Indonesia. Jadi kayak itu bener-bener panggung gede gitu. Terus biasanya kita malah ngundang-undang artis-artis Indo gitu. Jadi kayak masih kerasa Indonya gitu. Terus di sini juga selain banyak orang Indonesianya, juga kalau misalnya buat apa? Sorry, aku habis naik tangga. Jadi kalau misalnya di gereja gitu kan ada namanya youth group gitu kan. Itu ada di sini banyak banget youth group yang buat Indonesia gitu. Jadi komunitas gereja orang Indonesia gitu banyak dan mereka open buat semua gitu loh. Kayak aku kan sebenarnya aku bukan Kristen tapi aku kayak ikut gitu kan. Mereka nggak apa-apa banget gitu. Jadi kayak bener-bener open gitu. Terus selain itu makanan Indonesia itu banyak banget di sini. Jadi kayak jangan khawatir. Dan itu rasanya bener-bener kayak mendekati lah gitu. Jadi enak juga. Terus ada teman-teman dapat inspirasi nih dari Lita. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu kalau mau ke
Australia. Karena sebenarnya Australia juga kan cukup dekat dengan Mm-mm. Indonesia kan. Jadi banyak juga orang Indonesia yang tinggal di Australia gitu. Jadi ya, Iya, dan terus kulturnya juga banyak Asian juga ya. Jadi ya sebenarnya nggak jauh berbeda lah gitu. Jadi nggak perlu uh-uh. takut banget. Terus aku baru dapat info kayak about 2 minggu lalu. Jadi itu Curtin University itu sekarang universitas nomor 1 di Western Australia. Jadi dulu kan University of Western Australia. Sekarang jadi Curtin University, itu kayak achievement banget sih. Wow. Oke, Jadi udah sekarang aku coba nanya Nadia deh. Nah, Nadia, sama aku pertanyaannya, kira-kira apa sih tipsnya buat teman-teman yang pengen ke Singapura nih, mungkin khususnya ke Curtin, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan, terus kira-kira apa yang bisa Nadia encourage nih ke teman-teman gitu. Kalau aku dari saran aku ya, kalian udah punya semua berkas-berkas yang diperluin, apalagi sekarang corona kan rada susah ya kalau mau bolak-balik atau apa gitu. Jadi menurutku saranku kalian udah harus siapin dari awal-awal, udah ditranslate semuanya, dan aku yakin waktu itu aku juga dibantuin sama San, jadi San pasti bisa bantuin kalian semua dan bisa kasih tahu apa aja sih yang diperluin buat kuliah di luar negeri untuk bagian yang itu berkas-berkasnya gitu ya. Kalau untuk aku sendiri di sini, Singapura itu sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama Indonesia. Singapura itu juga cuma dekat banget kan sama Indo, jadi aku yakin kalau misalnya nggak ada corona juga biasanya family suka bolak-balik gitu. Jadi kalau misalnya untuk homesick gitu-gitu sih biasanya nggak ada ya di sini, karena udah terlalu dekat juga sama Indo gitu. Tapi di sini itu paling kalian harus udah prepare mau ngambil jurusan apa dan gimana. Kalian udah harus dipikirin matang-matang gitu biar nyampe sini semuanya udah tinggal belajar, karena di sini juga as we know karena COVID dan Singapura itu bordernya benar-benar ketat, jadi kalian juga harus nyampe sini juga udah harus sampai di karantina 14 hari lagi di hotel, dan hotelnya pun dipilihin pemerintah ya kalau di sini. Jadi kalian udah benar-benar harus prepare, dan siapa yang tahu dulu buat di karantina ya kalau mau ke sini, karena harus di karantina dulu 14 hari. Tapi setelah di karantina kalian bebas banget karena di sini semuanya udah buka. Kalian kalau mau ke Orchard kemarin aku barusan ke Orchard, dan Orchard tuh ramainya banget. Udah kayak biasa banget gitu. Jadi kalian nggak perlu takut kalau nyampe sini terus habis itu menyendiri dan wah lagi corona gitu nggak bisa kemana-mana, diem doang di negara yang baru gitu. Kalian nggak perlu takut karena di sini hampir semuanya buka. Jadi mall dan fasilitas-fasilitas lainnya semuanya udah buka, jadi kalian udah bebas dan udah rame juga. Jadi kalian nggak perlu takut, dan rasanya selama yang aku di sini dan udah ngerasain ada kayak lockdown-nya gitu-gitu, sekarang aku sangat-sangat ngerasa safe banget sih di Singapura gitu. Karena Singapura juga salah satu negara yang strict dengan peraturannya gitu. Jadi Betul semuanya banget. apa ya istilahnya kita dilayani dengan baik, terus menjaga warganya juga untuk feel safe gitu ya anytime. Benar banget. Dan untuk kayak bahkan sampai kayak corona vaksinasi aja, kita sebagai yang international student juga bakal dapat vaksin gratis gitu sebagai orang yang tinggal di Singapura. Betul. Oke, jadi ini juga di sini juga dapat free gitu. Terus dapat juga ya di terus aku suka di Aussie tuh, jadi pas lagi corona gini kita dapat suplemen dari pemerintah juga meskipun kita international student. Jadi aku itu selama sekitar 5 bulan aku belum ada pernah bayar listrik gitu. Jadi kayak dapat subsidi gitu dari pemerintah karena ini summer dan kemudian COVID mungkin ya. Jadi kayak tagihan listrikku tuh selalu 0 gitu. Jadi kayak aku juga oh wow gitu. Kayak seru banget gitu. Terus juga buat kuliahnya sama pemerintahnya juga dikasih suplemen gitu. Jadi harga tuition fee-nya juga dipotong gitu-gitu. I see. Bantu. Oke, so ini kita sudah di penghujung acara. Jadi terima kasih ya Lita dan Nadia sudah nemenin kita semua nih untuk jalan-jalan di Curtin nih.
Thank you. Thank you ya. semua. Semoga teman-teman mendapatkan informasi yang cukup dan ada gambaran nih mengenai planning mereka untuk ke Perth atau ke Singapura. So thank you sekali lagi ya. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Nanti kita jalan-jalan bareng lagi ya. Sip. Thank you ya. Stay safe ya Bye-bye semuanya. semua. Stay safe. Bye. Bye-bye. Bye. Nah, teman-teman, itu tadi jalan-jalan virtual kita di Curtin Perth dan di Curtin Singapura. Jadi kalau aku simpulkan, walaupun pandemi ini jangan sampai mematahkan rencana teman-teman untuk berkuliah, khususnya untuk berkuliah ke luar negeri. Karena masing-masing negara mempunyai peraturannya sendiri, jadi dan kebanyakan juga sudah ada yang buka bordernya gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk terus bermimpi dan mempersiapkan studi kalian untuk kedepannya gitu ya. Jadi ini udah ada gambaran nih tadi untuk di Australia seperti apa, di Singapura seperti apa. Overall semuanya safe. Jadi nggak ada salahnya untuk teman-teman mulai mempersiapkan juga untuk ke Curtin University. So thank you sudah join di Virtual Campus NCT Tours hari ini. Jadi untuk kalian yang masih mau lanjut untuk konsultasi di Expo, jadi bisa mempersiapkan diri untuk siap-siap di jam yang sudah di bookingnya ya, di bookingnya masing-masing gitu. Terima kasih sudah join sekali lagi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Aku Kemal pamit undur diri. So thank you semuanya. Have a nice Sunday dan stay safe.